Saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran. Barangkali saudara yang sudah beberapa kali atau sering mengikuti program kami, mendapatkan beberapa kesulitan memahami apa yang kami sampaikan. Saudara, saya harap tetap setia mengikuti program ini, supaya saudara-saudara sekalian akan mendapatkan bingkai yang lengkap, bingkai yang utuh, ya, dengan mengakumulasi atau mengumpulkan kebenaran-kebenaran yang saya kemukakan, saudaraku sekalian. Dan memang apa yang saya kemukakan kadang-kadang agak bersifat doktrinal, bersifat doktrin, jadi perlu perhatian yang serius, penggunaan rasio yang lebih maksimal, atau apa yang saya bagikan lebih bernuansa batiniah. Ya, saya berharap dengan program ini banyak orang dibukakan pengertiannya, ya, dibukakan understandingnya, sehingga mereka mengerti kebenaran Injil yang dahsyat, kebenaran Injil yang luar biasa, ya, yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak saudara untuk membaca atau memperhatikan Injil Matius, ya, Matius pasal 5, saudaraku sekalian, ayat 18 dan ayat yang ke-19. Matius pasal 5, ayat 18 dan 19. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Saudara sekalian, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 18 sampai 19 ini menegaskan bahwa hukum masih harus ada sampai langit dan bumi yang sekarang ini lenyap. Mengapa demikian? Sebab sebelum penghakiman terakhir atau sebelum pengadilan, hukum tidak mungkin ditiadakan. Hukum tidak mungkin ditiadakan. Justru hukum ini yang menjadi landasan penghakiman kepada semua manusia. Justru hukum ini yang menjadi landasan penghakiman kepada semua manusia. Bagaimana kalau tidak ada hukum? Ya jelas tidak bisa dibuktikan kesalahannya. Jadi kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan satu iota atau satu titik pun dari hukum tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi artinya langit baru, bumi baru dinyatakan. Semua orang kan diyakini menurut hukum. Dan landasan dari semua hukum adalah Dekalog, 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Dan sebenarnya hukum itu juga dikenali oleh semua bangsa di dunia. Walaupun pengkalimatannya tidak sama, tetapi jiwanya atau esensinya sama.
Jadi hukum ini, saudara sekalian, menjadi semacam KUHP, ya, yang menjadi dasar landasan pengadilan atau penghakiman. Selanjutnya, saudaraku sekalian, berdasarkan apa yang dikemukakan Tuhan Yesus dalam Matius 5, 18-19 ini, bahwa hukum Taurat menentukan posisi seseorang di dalam kerajaan surga nanti. Tuhan mengatakan siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Pernyataan ini kan sebenarnya bisa membingungkan, saudara. Bagaimana tidak membingungkan? Sebab seakan-akan hukum Taurat itu jadi abadi. Dan seakan-akan yang menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga itu mereka yang mengajarkan Taurat. Dan pasti mau tidak mau fokus kita ke orang Yahudi. Lalu bagaimana dengan pernyataan begitu banyak dalam teks Alkitab Perjanjian Baru bahwa yang menduduki tempat tinggi memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu adalah orang percaya. Ini seperti kontradiksi, saudara. Sebenarnya tidak. Saudara akan mendapatkan pelajaran yang mahal dari hal ini, saudara. Ya. Nah, namun sebelumnya saya mau mengingatkan kembali atau menegaskan bahwa hukum itu atau Taurat ini adalah landasan dari penghakiman. Tidak ada Taurat, tidak ada pelanggaran. Begitu dikatakan dalam kitab Roma. Jadi dengan adanya Taurat, dengan adanya hukum, maka pelanggaran terbukti, terverifikasi. Ya. Nah, saudaraku sekalian, kalau Alkitab mengatakan bahwa manusia dihakimi menurut perbuatannya, perbuatan yang bagaimana, kan begitu. Nah, harus ada yang menjadi dasar, yaitu hukum. Nah, berkenaan dengan hal ini jelas, yang meniadakan salah satu perintah hukum, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah. Jelas, sebab hukum menjadi sarana dasar, maksud saya, landasan dari penghakiman. Kalau ada orang mengajarkan hukum secara tidak benar, tidak lengkap, tidak utuh, ya pasti, saudara, menduduki tempat yang rendah. Tetapi yang melakukan, ini luar biasa, dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Oke, kita akan bedah ayat ini. Tentu ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Maksud saya tidak ditujukan kepada hanya orang Yahudi. Bukan untuk umat yang tidak percaya Tuhan Yesus. Ya. Bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau dia percaya Tuhan Yesus, walaupun dia orang Yahudi, ya tentu ayat ini berlaku bagi dia. Petrus dan murid-murid yang lain itu kan orang Yahudi, saudara. Ya. Nah, pada waktu Tuhan menyampaikan hal ini, saudara perhatikan ini. Pada waktu Tuhan menyampaikan hal ini, saudaraku, ya, pada waktu itu Tuhan Yesus belum dikenal sebagai juru selamat, belum dikenal sebagai Mesias. Dan dia juga belum menggenapi
secara sempurna hukum itu. Menggenapi artinya melakukan di dalam dirinya. Tuhan belum melakukan itu. Tuhan Yesus belum melakukan hal itu, saudara. Belum. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa membuka secara terbuka bahwa suatu hari nanti ada orang-orang yang mengikuti jejaknya, jejak Mesias ini, memiliki kelakuan yang sempurna menurut hukum, bahkan seperti Bapa yang akan mengajarkan hukum kepada orang lain. Hukum itu esensinya kasih, saudara. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu esensi hukum. Nah, seakan-akan Tuhan berkata begini, saudara, bahwa suatu hari nanti ada orang-orang yang memiliki kelakuan yang luar biasa, yang melakukan tindakan kasih dan mengajarkan kasih kepada orang lain. Nah, orang-orang seperti ini menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi ini ayat bukan untuk orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, itu kan sebenarnya suruh mengajar. Dan tujuan dari mengajar itu bukan sekedar mengenal Yesus sebagai juru selamat, ya, atau berbagai ajaran bersifat doktrinal, ya, lalu mengaku percaya, lalu ya itu cukup. Enggak. Ajarkan semua bangsa menjadi muridku, artinya ajar mereka mengerti kebenaran dan memiliki gaya hidup seperti aku. Pasti. Itu pasti. Nah, orang-orang seperti ini yang pergi menjadikan semua bangsa murid, itu kan harus melakukan dulu hukum dan memiliki tindakan yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Maka orang-orang seperti ini kan dikatakan sebagai terang. Terang itu untuk menunjukkan kesalahan atau kebenaran, dusta atau kebenaran. Terang itu memberikan understanding atau pengertian. Inilah yang sebenarnya dimaksud oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang akan menduduki tempat tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara harus cerdas, ya, pada waktu Tuhan mengatakan itu kan Tuhan baru mengajar. Ini khotbah di bukit ini, Matius pasal 5 ini kan awal-awal pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu tidak bisa berkata begini, barang siapa yang mengikuti ajaranku untuk hidup seperti aku hidup, ya, dia akan dimuliakan di dalam kerajaan surga. Orang belum kenal Tuhan Yesus itu siapa. Yang mereka tahu itu anak tukang kayu. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini memberitahukan kepada kita satu kebenaran yang luar biasa. Apa? Bahwa melakukan hukum itu mutlak. Hidup bermoral, hidup memiliki kesantunan itu mutlak. Kalau orang percaya plus menjadi seperti Bapa di surga. Mutlak. Ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi saudaraku sekalian, kita bisa mengerti mengapa Paulus di dalam suratnya berkata, ikutilah teladanku. Paulus bukan hanya bisa mengajarkan ajaran-ajaran memimpin PA atau pendalaman Alkitab, berkhotbah,
atau mengajak mereka melakukan semacam misa, liturgi atau kebaktian. Paulus membuka dirinya dan berkata, ikuti teladanku. Hiduplah sama seperti aku hidup. Paulus mengajarkan kelakuan yang sempurna. Tapi sekaligus dia melakukan hal itu supaya menjadi contoh. Maka Tuhan katakan tadi, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Artinya, saudaraku sekalian, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, yaitu melakukan hukum dan sempurna seperti Bapa, itu bisa mengajarkannya kepada orang lain. Sebab dia bukan hanya bisa berbicara, tapi juga bisa melakukan dan hidupnya menjadi contoh. Ya jelas mereka akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi kita tidak bisa membantah, saudara, bahwa hukum itu tidak perlu. Nggak bisa membantah. Kita tidak bisa mentolerir kalau ada orang Kristen berkelakuan tidak santun, tidak sopan. Saya beberapa kali ya dari kecil mendengar orang ngomong begini, kamu orang Jawa ndak Jawani, kamu orang Jawa ndak Jawani. Rupanya di Jawa itu ada satu kultur, ya, filosofi hidup yang dimiliki orang-orang Jawa. Dan orang-orang Jawa memiliki orang-orang Jawa kelakuannya pasti ada ciri-ciri itu, ada atribut tersebut. Kalau ada orang Jawa yang tidak memiliki ciri-ciri kejawaannya, maka disebut begini, kamu orang Jawa tidak Jawani. Nah sekarang kalau itu kita kenal dalam hidup orang Kristen, kamu Kristen tapi tidak Kristiani, bisa saja. Bisa. Kenapa tidak? Bisa. Sebab orang Kristen itu memiliki standar hidup yang menunjukkan dia orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa disebut Kristen? Karena seperti Kristus. Lalu bagaimana kelakuan Tuhan Yesus Kristus? Itu masalahnya. Dan kita bersyukur bahwa di dalam Alkitab kita menemukan bahwa sosok Tuhan Yesus Kristus ini sosok yang tidak bersalah. Bahkan dalam agama lain pun ada yang mempercayai dia besar di dunia, dia besar di akhirat. Terbukti kelakuannya itu terbukti benar, baik. Nah, kalau kita disebut Kristen, itu kita harus sungguh-sungguh berkelakuan seperti dia. Barulah kita bisa menjadi saksi. Artinya, kalau orang tanya apa benar Yesus Kristus itu Allah, pernah hidup di dunia? Iya, aku saksinya. Bukan perkataan kita yang kita gunakan untuk berdebat, beradu argumentasi, tapi kelakuan kita. Kan sebenarnya, saudaraku, kalau mau terang-terangan atau jujur-jujuran, umat orang beragama atau umat-umat beragama itu kan sebenarnya secara terselubung atau terang-terangan berkompetisi, mau membuktikan siapa Allahnya yang paling benar. Ya semua agama juga berkata, ya Allahku paling benar, Tuhanku paling benar, Tuhanmu tidak benar. Kan begitu, saudara. Ya pada dasarnya kan begitu. Pada dasarnya begitu. Walaupun tidak terang-terangan loh, itu implisit, saudara. Nah orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi. Menjadi saksi itu bukan adu argumentasi, mencela agama lain dengan perkataan, apalagi nyerang agama lain dengan tindakan-tindakan kekerasan, anarki. Itu tidak elegan, tidak elegan. Kalau di daerah mayoritas Kristen,
Orang-orang Kristen harus ikut mengayomi orang-orang yang beragama non-Kristen. Sebab disitulah Anda jadi berkat. Bukan mengkristenkan orang atau memaksa orang masuk agama Kristen. Itu tidak elegan. Tidak elegan sama sekali, saudaraku. Memberi kesan seakan-akan Tuhan kita, Tuhan Yesus itu lemah. Perlu disubsidi atau dibantu. Perlu dibela-bela. Tidak perlu. Kalau saudara mau menjadi saksi, kelakuan saudara itu yang benar. Nanti di pengadilan kan akan dibuka semua rahasia. Maka Tuhan mengatakan, satu titik pun hukum tidak akan ditiadakan. Itu penting hukum itu. Siapa yang tidak mengajarkan dengan benar, menduduki tempat yang rendah. Yang mengajarkan dengan benar dan melakukan hukum itu, menduduki tempat yang tinggi. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak melakukan hukum, itu tidak ada ampun. Jangan berkata ada anugerah. Tidak ada anugerah. Karena anugerah diinjak-injak oleh dia. Orang Kristen yang terlibat dengan korupsi, terlibat dengan manipulasi kekuasaan, yang hidup dalam perzinahan dan tidak bertobat, pasti binasa. Siapapun Anda. Hukum saja dilanggar, apalagi seperti Bapak. Tidak bisa. Melakukan hukum itu belum cukup, harus sempurna seperti Bapak. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, mari ya. Jangan anggap ringan. Jangan anggap remeh hukum itu. Jangan karena keselamatan bukan oleh karena perbuatan baik lalu Anda boleh tidak berbuat baik. Tidak bisa. Kalau sampai Tuhan mengatakan siapa yang mengajarkan hukum dengan baik akan bertempat yang tinggi. Yang tidak mengajarkan mendapat tempat yang rendah. Hukum itu bernilai. Langit bumi akan lenyap, tapi hukum tidak lenyap. Bernilai. Dan orang-orang percaya harus menunjukkan nilainya dalam kelakuan, dalam perbuatan, dalam tindakan. Mulailah kita bertobat, saudara. Saya juga belum sempurna. Tapi kita semua mempunyai orang-orang saleh Tuhan. Yang dari menit ke menit, ya, dari jam ke jam, dari hari ke hari, berusaha menjaga diri supaya hidup tidak bercacat, tidak bercelah, supaya hidup tidak bercacat, tidak bercelah, dan terus bertumbuh menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Demikianlah kebenaran yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nantikan kami program yang sama, di lain kesempatan kami akan hadir menjadi berkat. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Sola Gracia.